Bukan Islam menyebabkan kekacauan, bukan Islam yang menyebabkan kerusuhan, bukan Islam yang menyebabkan ketidaknyamanan. Justru ketika Islam tak diterapkan, tak diamalkan, dijauhi dari umat, maka kerusuhan, kekacauan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala khairil khalqillah Muhammadin ibni Abdillah al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah hingga detik ini kita masih hidup dan dititipkan nikmat umur oleh Allah. Kita tidak tahu sampai kapan nikmat ini Allah titipkan kepada kita, tapi yang jelas Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu juga ketika saat ini kita hidup, maka pasti ada masanya kita akan mati. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Maka kehidupan dunia yang sejenak, sebentar, tak terulang, singkat, itu akan menentukan nasib kita setelah dunia. Maka dari itu jangan sia-siakan saudaraku yang berbahagia kesempatan hidup yang Allah telah kasih kepada kita, melainkan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah. Istiqamah, bersyukur akan nikmatnya dengan cara mentaati setiap yang Allah perintahkan. Karena yakinlah saudaraku, Allah telah menjamin di dalam Al-Quran, tidak ada jalan yang mampu menyelamatkan kita, menuntun kita kepada kebenaran, keselamatan dunia maupun akhirat kecuali dengan dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. May yabtaghi, siapa yang mencari ittiba ghairal Islam, selain Islam sebagai dina, agama, termasuk aturan hidup, mengatur hidup-kehidupan kita, fala yuqbala minhu, sekali-kali tidak pernah akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, melainkan di akhirat tergolong kepada orang-orang yang merugi. Merugi di dunia, menderita di dunia, susah di dunia, berkekurangan materi di dunia, itu hanya sejenak, sebentar. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qallahum ba'da dhalik, paling antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau menderita, rugi, sengsara setelah dunia, maka kerugian selamanya. Maka dari itu renungkanlah saudaraku yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita paham bersama, bahkan ini menjadi maklumuddin bid-darurah, perkara yang dipahami bersama oleh seluruh umat Islam, bahwasanya masjid adalah tempat yang mulia. Masjid adalah tempat yang suci. Masjid, bahkan ada mengatakan Baitullah, rumahnya Allah. Masjid tempat di mana kita melakukan ketaatan, mendirikan salat fardu berjamaah, qiraah Quran, zikrullah, berzikir kepada Allah. Bahkan masjid dijadikan sarana, tempat untuk menambah sakofah atau keilmuan pemahaman kita tentang agama. Bahkan saudaraku yang berbahagia, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu tidak hanya fungsinya untuk ibadah,
Masjid ada kalanya fungsi sebagai dirasah. Bahkan masjid ketika Nabi hijrah ke Madinah, Yasrib yang dahulu dikenal, masjid sebagai pusat kegiatan keumatan. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Ahabbul bilad ilallah masajiduha, abghadul bilad aswaquha. Apa kata Nabi SAW? Ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masajiduha, adalah masjid-masjid. Abghadul bilad ilallah, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, aswaquha, pasar-pasar. Kenapa pasar tempat yang paling dibenci? Karena pasar adalah tempat berpotensi orang melakukan kecurangan. Sebaliknya masjid, tempat orang tunduk dan taat, tempat orang melakukan ketaatan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan di masjid. Orang berzikir, zikrullah, qiraah Quran, itu dilakukan di masjid. Maka sudah maklumuddin bid-darurah, perkara yang disepakati, dipahami oleh umat Islam, kalau masjid tempat yang mulia, tempat yang suci. Namun saudaraku yang berbahagia, hari ini kita mendengar masjid dijadikan, diopinikan sebagai tempat sarang kemaksiatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal kita pahami bersama saudaraku, masjid itu tempat yang Allah cintai. Kalau benar orang itu berada di masjid, dia benar mentaati Allah, maka yakinlah apa yang dibenci oleh Allah, apakah itu radikal, kekerasan, apakah itu terorisme, merusak, yakinlah tidak akan lahir dari masjid. Kenapa? Karena orang ketika dia tunduk taat di masjid kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah tunduk taatnya akan mewarnai hidup kehidupannya. Makanya wajar para ulama mengatakan, sepakat para ulama, hukum memata-matai masjid, memata-matai dalam makna tajassus, adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang Allah jelaskan di surah ke-49 ayat ke-12, surah Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan. Apa kata Allah? Jauhilah kebanyakan prasangka, suuzon. Dengan siapa? Dengan orang beriman. Minaz-zan, inna ba'daz-zan, sungguhnya sebagian dari prasangka itu ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah pula kalian melakukan tajassus, memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan pula kalian menggunjing satu sama lain. La taqdab, la tajassus, ini adalah bentuk larangan dari Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabun hadis, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala taba'adu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ijtanibu, jauhilah oleh kalian prasangka, karena sungguh prasangka itu adalah ujaran yang paling dusta. Jangan pula kalian melakukan tahassus, tajassus, memata-matai, saling hasad, saling membelakangi, dan saling membenci satu sama lain. Maka dari itu, saudaraku yang berbahagia, dari ayat surah Al-Hujurat dan hadis Nabi tadi jelas kalau perbuatan tajassus adalah perbuatan yang diharamkan, yang dilarang. Apalagi yang dia tajassus, yang dimata-matai adalah aktivitas dakwah, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntum khaira ummatin, kalian ada umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kalian kepada Allah. Kalau ingin menjadi yang terbaik, 3 syarat ditetapkan oleh Allah. Di antara dari 3 itu ada 2 syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jelas saudaraku, perbuatan tajassus, memata-matai aktivitas dakwah
yang dilakukan baik individu, apalagi dilakukan oleh negara, maka ini sebuah tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang harus dikhawatirkan bukan masjid, justru yang harus dikhawatirkan bukan Islam, justru yang harus dikhawatirkan bukan aturan Allah. Apa yang harus dikhawatirkan? Paham-paham liberal, sekuler, paham-paham yang datang dari luar Islam, yang karena paham sekuler itulah umat Islam terpecah belah. Umat Islam memilah-milah ajaran syariat, aturan yang telah Allah tetapkan. Kita sadar hari ini Islam hanya dipahami urusan ibadah, tidak dalam urusan yang lain. Kenapa sebabnya demikian? Karena paham sekuler. Bukan Islam menyebabkan kekacauan, bukan Islam yang menyebabkan kerusuhan, bukan Islam yang menyebabkan ketidaknyamanan. Justru ketika Islam tak diterapkan, tak diamalkan, dijauhi dari umat, maka kerusuhan, kekacauan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa ja'ala az-zulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watil Islam wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li af'alihi wa masdara li ahkamihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu min amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana al-akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tuzilu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.